Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Nah ini aku tuh di pasar tradisional ya teman-teman, dekat rumah aku. Aku belanja mingguan di hari Minggu kemarin. Nah ini diawali aku ke counter ini ya, stand ayam. Aku beli ayam. Untuk ayam ini katanya 1 kilonya kemarin 38.000 ya teman-teman. Untuk harga nanti aku sebutkan ketika aku bongkaran belanjaan ya di rumah. Kemudian lanjut aja aku beli daging. Aku beli daging seperempat sama beli iga. Dan di sini aku beli tempe sama jamur tiram ya teman-teman. Untuk protein aku hanya beli ayam sama daging. Aku nggak beli udang ya teman-teman. Aku kayak males gitu. Nanti kalau misalkan aku kepingin udang beli aja ya di tetangga aku. Nah di sini aku beli kayak jeruk nipis, kemudian tomat, ada aku beli bawang merah. Di sini juga aku beli telur ayam sama telur puyuh ya. Jadi di stand ini tuh kayak lengkap banget ya. Ada semua. Terus aku juga beli sop-sopan, aku beli sawi sama beli buncis ya teman-teman. Rencananya aku tuh sebetulnya mau beli terong, tapi karena kelupaan. Jadi kebetulan hari Minggu kemarin tuh aku tuh kayak berat gitu loh teman-teman, badan aku kayak sakit kepala. Terus kemudian bawaan aku tuh kayak berat banget. Jadi kayaknya aku tuh kayak males gitu ya buat muter-muter lagi. Jadi ya yang sebisa aku, makanya aku belanja di sini. Stand ini tuh udah lengkap ya. Jadi aku tuh nggak perlu muter-muter lagi ya. Nah di sini aku tuh beli telur ayam ya teman-teman. Jadi aku tinggal pilih-pilih aja. Biasanya aku sih belanjanya di dekat rumah ya, di tetangga. Karena kebetulan tetangga tuh sering kehabisan telur. Jadi ya udah deh aku beli aja di pasar daripada nanti pas aku sampai rumah aku mau beli telur gak ada telur mereka. Terus kemudian sebelum aku keluar dari pasar aku beli roti ya. Itu namanya apa sih, pukis, pesanan Pak suami ya. Nah oke, alhamdulillah ini kita udah selesai ke belanja, langsung aja pulang. Nah sebelum perjalanan pulang kita beli nasi uduk ya kayak biasanya. Tadi Pak suami ya yang turun. Oke, alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi aku ke pasar tadi tuh nggak banyak muter-muter ya. Jadi maaf ya teman-teman, jadi nggak banyak memperlihatkan suasana pasar ya. Jadi suasana pasar tadi tuh becek karena memang hujan ya semalam. Terus kemudian sebetulnya nggak terlalu rame karena kan masih pagi ya. Oke, itu sampai rumah ini aku masak nasi dulu ya karena memang habis. Sebetulnya kan aku udah beli nasi uduk ya, beli 2 bungkus. Anak aku tuh nggak mau, jadi aku tuh masak nasi buat anak aku ya teman-teman. Oke, lanjut aja langsung ya aku bongkar belanjaan. Di sini aku beli daging. Beli dagingnya tuh hanya 1/4 kilo ya teman-teman. Sekilonya tuh 125.000, aku beli seperempat 32.000, sama aku beli iganya 17.000. Karena aku kan ada 50.000, aku bilang ke orangnya itu dipasin aja 50, jadi 32, sisanya iga. Jadi iganya tuh aku beli 18 ribuan ya kurang lebih. Nah ini aku minta dipotongin kayak dendeng gitu loh teman-teman. Jadi rencananya mungkin aku mau bikin dendeng aja. Kemudian di sini aku iga juga ya. Iganya karena 18.000 jadi nggak terlalu banyak ya, tapi nggak apa-apa karena cukup ya buat kita. Ini mungkin aku bakal bikin sop iga pastinya ya teman-teman. Oke, di sini aku food prep ya. Sekalian aja aku mau sharing ya gimana sih caranya aku untuk menghemat uang belanja mingguan ya teman-teman. Jadi yang pertama yang aku lakukan adalah menentukan budget ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu pastinya kita bikin budgeting. Nah salah satunya yaitu budgetnya buat belanja mingguan ya. Nah belanja mingguan itu kan 1 bulannya 4 kali ya teman-teman. Jadi dibagi 4. Oke, ini aku juga beli bakso di situ sama beli smoke beef ya teman-teman. Smoke beef mungkin aku bikin kalau untuk bikin nasi goreng. Nah ini bakso tuh campuran buat bikin sop gitu ya teman-teman. Oke, setelah aku tentukan budget, jadi kan udah tahu ya budgetnya berapa. Kemudian cek ketersediaan bahan makanan yang ada di kulkas ya, atau yang ada di suhu ruang ya, kayak bumbu-bumbu. Terus kemudian yang ada di kulkas tuh sisa apa aja, misalkan sisa daging atau sisa mungkin ada bakso. Jadi kita tahu ya teman-teman sisanya tuh apa aja. Nah di sini kembali lagi ke video, aku juga beli ayam ya teman-teman. Di sini aku beli ayam gak sampai 1 kilo. Nah ini aku cuci bersih aja ya teman-teman untuk ayamnya. Oke, lanjut ya. Setelah kita cek ketersediaan, barulah kita bikin meal plan ya teman-teman. Bikin meal plan atau bikin rencana masak kita selama seminggu ke depan. Ya bisa 3 hari, mingguan, atau mungkin 2 mingguan atau bulanan ya teman-teman.
tapi biasanya idealnya 1 minggu. Jadi kita bisa tahu setelah tahu sisanya apa, kita bikin meal plan. Jadi biar tahu, biar nggak bingung gitu ya teman-teman bakal masak apa di 1 minggu ke depan. Kemudian di sini aku juga beli bumbu racik karena kan aku mau bikin sop-sopan. Siapa tahu aku males bikin bumbunya, jadi aku tinggal cemplung-cemplung aja dari racik ya. Sama aku beli racik ayam karena aku mau ungkep ayam ya teman-teman. Aku juga beli telur puyuh sama telur ayam ya teman-teman. Oke lanjut ya, setelah kita bikin meal plan lalu kita bikin list yang bakal dibeli ya. Jadi misalkan ini kita bikin meal plan sop-sop, mau bikin sop bakso, otomatis kita bakal beli sop-sopan sama bakso ya, sama bumbunya. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita mau bikin dendeng balado ya belinya tuh daging sama pokoknya cabai. Kalau misalkan masih ada di rumah ya nggak perlu beli cabai lagi ya, hanya daging aja. Jadi kalau misalkan kita mau lebih hemat lagi ya sebisa mungkin kita merencanakan masakan yang ada di rumah. Misalkan dendeng balado kita punya stok cabai nih, kita cuman beli dagingnya aja, jadi kan lebih hemat ya teman-teman. Oke, setelah aku bikin list yang bakal dibeli, kemudian kan kita ke pasar ya. Lebih baik sih kita belanjanya kalau mau lebih hemat lagi, belanjanya di pasar tradisional ya teman-teman. Kita beli yang sesuai yang ada di list ya, jadi kita prioritaskan nih yang ada di list. Jadi misal tiba-tiba pas di pasar kita kayak keingetan nih ada bahan makanan yang belum kita tulis di kertas gitu ya, di meal plan kemarin. Ya mungkin nanti bisa kita sisihkan gitu ya, misalkan ada sisa uang baru kita bisa beli ya. Tapi misalkan kita nggak ada sisa uang ya mungkin bisa ditangguhkan di minggu berikutnya. Nah ini aku juga beli tempe teman-teman, aku nggak beli tahu karena kemarin aku baru beli tahu di tetangga ya. Enak banget tahunya, jadi sudah ada rasanya gitu loh teman-teman, jadi tinggal goreng aja. Nah ini aku beli tahunya, tahu yang di plastik. Jadi tadi masih ada sisa satu tuh, nanti bakal aku goreng di hari itu ya teman-teman. Aku juga beli jamur tiram, mungkin nanti aku goreng tepung atau buat campuran tumis-tumisan sayur ya teman-teman. Lalu saran aku sih kalau misalkan ke pasar itu jangan bawa uang itu terlalu pas ya teman-teman. Mungkin dilebihi dikit lah. Jadi misalkan nih kita 1 minggunya tuh 150.000 gitu ya. Ya kita lebihin misalkan 25 atau 30 gitu ya. Tapi kan kita punya kayak di tas atau di dompet itu kan kayak ada space gitu ya. Misalkan nih 150 kita pisahkan di bagian yang mana ya, ini bakal kita belanjakan yang sesuai budget, lalu kita sisakan lagi nih misalkan 20.000 atau 25.000. Mungkin ya nanti kalau misalkan kita mau beli sesuatu yang sekiranya itu urgent gitu ya teman-teman, yang nggak ada di list tapi urgent, kita bisa pakai uang itu gitu. Tapi kita pisahkan uangnya supaya kita tuh nggak kelihatan ya. Karena kalau misalkan itu urgent terus kemudian kita tunda beli di tempat lain, sama aja ya kita bakal beli yang lain lagi nanti di tempat lain, itu malah nambah budget lagi ya teman-teman. Oke, setelah semuanya ya, setelah kita belanja di pasar tradisional, belanja sesuai list, sesuai budget gitu ya, sudah menentukan budget kita gitu. Nah, kita lakukan food prep dengan benar ya teman-teman. Karena kalau misalkan bahan makanan itu nggak di food prep, percuma ya, karena nanti bahan makanannya tuh cepat busuk, cepat layu. Jadinya yang tadinya kita untuk meal plan seminggu, mungkin 2 hari udah nggak bagus gitu ya kualitasnya. Makanya kita mesti sediakan wadah yang sesuai gitu ya teman-teman, supaya bahan makanan itu bisa tahan lama gitu ya. Nah ini aku tuh baru beli ini ya, wadah food prep baru. Ini tuh ada 4 sekat. Jadi ini salah satu wishlist aku ya teman-teman. Jadi aku beli salah satunya itu ini. Jadi banyak model. Nah ini sekatnya itu kayak wadahnya tuh kayak ada saringan gitu ya. Jadi airnya tuh nggak menyerap ke sayurannya. Jadi bisa lebih tahan lama gitu. Jadi ini aku masukin buncis. Jadi kemarin aku juga beli buncis ya. Mungkin nanti aku mau bikin kayak tumis-tumisan gitu loh teman-teman. Tumisan sayur. Aku juga beli sawi untuk campuran, misalkan aku bikin mie instan atau nasi goreng, atau mungkin untuk tumisan juga bisa ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah food prep, insya Allah kita sudah lumayan menghemat ini ya belanja ya teman-teman. Jadi masak juga lebih nyaman, tinggal cemplang-cemplung, jadi menghemat waktu juga, lebih efisien ya teman-teman. Kemudian meskipun awalnya pasti berat ya, lelah banget pasti teman-teman, dari pasar udah lelah, terus kemudian sampai di rumah kita food prep tuh juga sudah lelah ya teman-teman. Pokoknya semua itu dilalui kelelahan itu. Tapi nanti setelah semuanya selesai itu bakal ringan ya.
Jadi setelah kita food prep, pas di hari-hari berikutnya pas kita masak itu lebih ringan, karena ya kita sudah nggak nyiapin lagi ya. Terus di kulkas juga udah lebih rapi, jadi nggak sumpek gitu ya ngeliat kulkas. Kalau nggak di food prep kan kayak kotor gitu ya. Oke, ini aku juga beli jeruk nipis sama tomat sama cabai rawit ya. Karena kemarin itu aku nggak beli cabai rawit, terus kepingin nyambel tuh kayak nggak ada cabai rawit gitu. Kalau nungguin tukang sayur tuh sering nggak ketemu. Terus aku kalau misalkan WA Pak sayurnya itu kayak kadang-kadang itu nggak kebaca sama dia ya. Kayak udah deh aku beli aja di pasar. Nah, aku beli cabai rawit juga seadanya aja, secukupnya. Jadi kurang lebih kemarin aku nggak salah beli 3.000 apa 5.000 gitu loh. Pokoknya semua harga sudah aku tuliskan ya di layar ya teman-teman. Nah, itu jeruk nipis beli 3 tuh nggak salah 3.000 deh. Kemudian tomat juga 3.000 ya, dapat 2. Buncis aku beli 3.000, sawi juga 3.000 nih. Alhamdulillah ya bisa aku taruh di satu wadah ini. Jadi nggak perlu banyak wadah ya teman-teman. Jadi satu wadah ini bisa untuk nyimpen sekitar 4 macam ya atau 5 macam. Makanya biasanya aku tuh kalau misalkan habis dari pasar tuh aku beli nasi uduk. Jadi biar aku tuh setelah food prep aku bisa langsung sarapan. Aku jarang masak ya setelah food prep. Mungkin masaknya tuh untuk makan sore, untuk makan malam atau mungkin makan siang ya. Nggak bukan untuk sarapan. Paling goreng telur buat anak aku ya. Karena kebetulan kalau aku ke pasar tuh biasanya setelah itu ke mertua. Jadi biasanya ya seharian itu kan nggak bakal makan di rumah ya teman-teman. Nah, ini aku kan juga beli sop-sopan ya. Di sini aku beli sop-sopan hanya 1 plastik aja, harganya Rp5.000. Dan ini aku jadikan 2 aja ya di wadah yang kemarin aku juga beli ya. Di wadah itu juga ada saringannya, jadi nggak perlu tisu lagi ya. Jadi lebih awet juga gitu loh teman-teman, dan lebih efisien. Nah, ini tadi yang aku sebutin yang untuk menghemat belanja mingguan itu tadi udah selesai ya. Jadi kurang lebih kayak budget sampai ke food prep dengan benar ya. Jadi semoga aja bermanfaat, dan kalau misalkan ada masukan dari kalian bisa juga ya ditulis di kolom komentar. Dan aku juga mau nyapa teman-teman semua nih sedang ngapain sambil nonton videonya. Semoga aktivitasnya apapun itu berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Nah, di sop-sopan ini seperti biasa ya, tadi ada daun bawang, lalu ada seledri, kemudian ada buncis, lalu ada wortel sama kentang ya. Nanti kalau kentang itu nanti nggak aku masukin ke wadah ya teman-teman, di suhu ruang aja. Lagi pula sedikit ya dapatnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ketemu tukang sayur, aku mungkin bakal beli kentang sedikit lagi. Kemudian dapat tomat 1 pastinya ya, nanti aku bagi 2 kayak gini. Kemudian juga dapat kol kebetulan ya. Kalau kol itu nanti nggak aku satukan ya di wadah, mungkin di wadah terpisah aja. Biasanya kalau sop-sopan itu kita nggak makan kolnya, karena kan kita punya kayak emah atau asam lambung ya. Katanya kalau punya asam lambung lebih baik itu menghindari kol ya teman-teman. Nah, ini aku jadikan 2 aja. Di sini aku bagi 2 lah teman-teman, kayak bikin bekal gitu ya. Jadi nanti pas aku mau masak tinggal keluarin aja deh satu wadah ini, langsung tinggal cemplang-cemplung gitu aja lah. Jadi nggak perlu lagi potong-potong lagi. Paling ya wortelnya tinggal kita serut aja ya kulitnya. Nah, ini seledrinya juga kita bagi 2 aja. Nah, sop-sopan ini mungkin bakal aku masak itu dalam waktu dekat ya, supaya nggak gampang rusak. Aku nggak tahu deh, ini karena kan aku perdana ya taruh di wadah ini, apa seledrinya itu nanti bakal cepat layu atau enggak ya, nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, jadi total aku budget kemarin pas belanja mingguan itu 181.000 ya teman-teman. Karena kan aku nggak belanja ya di minggu sebelumnya, jadi kan aku punya budget sebetulnya ada sekitar 300-an ya. Terus kemudian aku belanja 181.000. Seharusnya aku bisa belanja lebih ya. Jadi sisanya tuh nanti aku belanjain kalau misalkan aku mau beli sesuatu lagi di tukang sayur atau di mana gitu ya untuk belanja mingguan. Oh iya, aku juga beli bawang merah ya 5.000, dan aku tuh kelupaan ya kalau bawang putih aku tuh tinggal sedikit. Ya udah deh, nanti aku belanja di tempat lain ya teman-teman. Karena kan memang aku sebetulnya masih ada sisa uang belanja mingguan. Nah, itu ya memang sebetulnya memang lebih baik itu belanja mingguan tuh jangan langsung dibelanjakan semuanya ya di pasar tradisional. Jadi mungkin bisa kita sisakan beberapanya ya, sepertiganya gitu ya, buat jaga-jaga gitu ya, kalau misalkan nanti di pertengahan kita bakal belanja sesuatu. Nah, ini kolnya aku taruh sini ya teman-teman. Dan sepertinya video juga mau selesai dari aku. Terima kasih ya sudah nemenin aku dari belanja sampai aku food prep. Semoga ada manfaatnya ya, semoga bisa menghibur dan menemani hari-hari kalian.
Dan ada hal positifnya ya, yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman, hanya dijadikan pembelajaran aja buat kalian. Maaf ya kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di videoku ya teman-teman, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya di next video di lain kesempatan. Nah ini ayamnya sedang aku ungkep ya, jadi nanti kalau sudah agak hangat baru aku taruh kulkas. Nggak aku taruh freezer sih teman-teman, jadi langsung aja nanti kalau bisa masak tinggal cemplang-cemplung ya, jadi nggak usah dikeluarkan dari freezer. Nah ini aku sudah simpan ya ke dalam kulkas. Kayak daging sama aja sih tadi ya, yang aku beli protein ya, itu sudah aku taruh di atas freezer ya teman-teman, gak aku perlihatkan ya. Kayak bakso, smoke beef, itu semua di dalam freezer ya teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi lega banget aku udah food prep. Oke, ini aku udah nyambel ya, nyambel terasi. Nah ini aku taruh di wadah itu ya teman-teman. Sama tadi aku goreng tempe sama goreng telur ya. Jadi aku cuman masak itu aja sih di pagi itu, sama aku tuh sarapan nasi uduk ya. Setelah itu aku mau suapin anak aku, kemudian aku istirahat sebentar ya. Kemudian baru menjelang sorenya aku ke mertua. Dan ini aku taruh di wadah ini, tapi nggak aku tutup dulu mungkin teman-teman karena masih hangat gitu. Ini aku bingung deh, ini taruh di sini tuh tahan apa enggak ya, nanti kita lihat dulu ya teman-teman. Nah ini nasi uduk yang aku ceritakan tadi itu langganan ya teman-teman, ini tuh cukup enak ya, dan mereka tuh selalu rame nasi uduknya, kadang-kadang tuh antri. Dan itu kerupuknya sampai sudah layu karena kelamaan ya, kalau pas suami udah sarapan dari tadi. Dan ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman. Selamat sarapan. Dukung YouTube channel aku ya teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe, tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya teman-teman. Buat kalian yang selalu share video aku di tab komunitasnya, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Kadang-kadang aku tuh gak bisa balas semuanya ya. Semoga aja Allah yang balas semua kebaikan teman-teman semua ya. Oke, sampai sini dulu akhir kata. Wassalamualaikum, dadah.